Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Merlinda Idin. Saya trainer Runi Aslan Male. Saya Emily Nanggun Orang. Di sini kita akan melakukan kegiatan podcast kelompok 1 dengan judul Perkembangan Perdagangan Kuno di Asia. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu apa yang dimaksud dengan perkembangan perdagangan kuno di Asia. Perkembangan perdagangan kuno merujuk pada evolusi sistem perdagangan yang terjadi di masa lampau sebelum era modern dengan teknologi dan infrastruktur yang kita miliki sekarang. Ini melibatkan pertukaran barang dan jasa antara berbagai komunitas atau bangsa yang dapat meliputi perdagangan barter, pertukaran dengan mata uang, dan pengembangan jalur perdagangan yang lebih luas seperti jalur sutra atau jalur rempah-rempah. Perkembangan perdagangan kuno memainkan peran penting dalam menghubungkan budaya, memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan teknologi, serta memengaruhi perubahan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah di seluruh dunia. Oke, terima kasih. Itu adalah jawaban dari teman kita, Trinerwin. Baik, pertanyaan kedua itu, sejak kapan sih perdagangan kuno itu berada di Asia? Perdagangan kuno di Asia telah berlangsung sejak zaman prasejarah dengan bukti pertukaran barang antara berbagai budaya yang ada di wilayah ini sejak ribuan tahun yang lalu. Sebagai contoh, bukti perdagangan pendidikan antara wilayah Rusia, Australia, dan Asia Tenggara telah ditemukan dari sekitar 4.000 hingga 3.000 BCE. Selain itu, dagangan rempah-rempah, sutra, logam, dan barang lainnya telah menjadi bagian integral dari ekonomi Asia sejak zaman kuno. Hal ini terbukti dengan adanya jalur perdagangan kuno seperti jalur rempah-rempah dan jalur sutra yang telah menghubungkan Asia dengan Timur Tengah, Eropa, dan Afrika sejak ribuan tahun yang lalu. Baik, itu jawaban dari teman kita juga. Mungkin masih ada lagi pertanyaan. Apa sih tujuan dari perdagangan di Asia kuno ini? Tujuan utama perdagangan di Asia kuno adalah untuk pertukaran barang-barang seperti rempah-rempah, sutra, batu, permata, logam mulia, dan barang-barang lainnya antara berbagai kerajaan dan budaya. Hal ini memungkinkan pertumbuhan ekonomi, penyebaran ide dan teknologi, serta terciptanya hubungan diplomatik yang kuat antar bangsa-bangsa tersebut. Mungkin teman-teman juga ada yang tahu siapa sih atau negara mana yang menjadi pelopor utama dalam perkembangan perdagangan kuno di Asia ini? Salah satu pelopor utama dalam perkembangan perdagangan kuno di Asia adalah bangsa Mesir kuno, terutama karena lokasinya yang strategis di persimpangan rute perdagangan antara Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia. Mesir kuno memiliki perdagangan yang luas dengan berbagai bangsa dan wilayah seperti bangsa-bangsa di Mesopotamia, Anatolia, dan daerah sekitarnya. Meskipun demikian, ada juga budaya-budaya lain di Asia seperti bangsa India, Cina, dan Arab yang juga berperan penting dalam perkembangan perdagangan kuno di wilayah tersebut. Oke, itu adalah jawaban dari kelompok kami. Jalur perdagangan utama Asia kuno merupakan pusat jalur perdagangan yang penting seperti jalur sutra yang menghubungkan Tiongkok dengan kawasan Timur Tengah dan Eropa. Hal ini memungkinkan terjadinya pertukaran budaya, ide, dan barang dagangan antara berbagai peradaban. Pengaruh budaya, perdagangan tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga ide dan budaya. Hal ini terlihat dari pengaruh agama, filosofi, seni, dan teknologi yang terbesar melalui jaringan perdagangan Asia kuno. Kemajuan teknologi, perdagangan mendorong kemajuan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan navigasi. Contohnya adalah pengembangan kapal-kapal dagang yang lebih besar dan lebih efisien. Keberagaman ekonomi, perdagangan membantu mendorong keberagaman ekonomi di berbagai wilayah Asia kuno. Negara-negara seperti India, Tiongkok, Persia, dan Romawi memiliki kekhasan ekonomi yang berbeda-beda, seperti perdagangan rempah-rempah, sutra, logam mulia, dan lainnya.
integrasi politik. Perdagangan juga berkontribusi pada integrasi politik antara berbagai kerajaan dan negara. Aliansi dagang dan perjanjian perdagangan seringkali menjadi dasar bagi hubungan politik yang lebih luas. Oke, itu saja